Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, terkhusus keluarga besar Ra'ali Billah Al-Habib Salih bin Habib Mukhtar Aidrus, para guru-guru agama, seluruh jamaah pembacaan qasidah burdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang mana dengan berkah limpahan karunia, inayah serta hidayahnya sehingga kita bisa kembali berkumpul melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pembacaan qasidah burdah, yang mudah-mudahan kita bisa selalu istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para dzurriyyat, para pengikut dan pencinta beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman nanti. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Mubtadi'in, yaitu halaman yang ke-31 yang punya ulunlah. Masih membahas tentang i'tiqad ahlud dhalalah wa ahlus sunnah. Yang minggu kemarin sudah dijelaskan satu kelompok, satu golongan ahlud dhalalah, yaitu Mu'tazilah. Sekarang kita masuk golongan yang berikutnya termasuk daripada i'tikad ahlud dhalalah, yaitu golongan falsafah. Beriktikad, jadi golongan falsafah ini beriktikad bahwa alam ini seperti matahari, bulan dan bintang adalah ia qadim. Jadi salah satu iktikad daripada golongan falsafah itu, mereka beriktikad, berkeyakinan bahwa matahari, bulan dan bintang adalah ia qadim. Sedangkan dari ahlu sunnah wal jamaah sudah menjelaskan bahwa setiap yang hadis, yang baharu, bahwa matahari, bulan dan bintang itu adalah hadis, artinya yang baharu. Karena yang qadim itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau dikatakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya bulan, bintang atau matahari itu qadim, berarti Allah ta'ala itu tidak bersifat wahdaniyat, kada bersifat esa. Cuma yang qadim itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujudnya itu wahdaniyat dzatiyah. Artinya wujudnya itu wahdaniyat dzatiyun. Jadi yang qadim itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena golongan falsafah ini, kelompok falsafah ini, mereka berpedoman kepada akal pemikiran. Jadi kepada akal yang didahulukan, bukan kepada keyakinan. Jadi falsafah yang pertama beriktikad bahwa alam ini seperti matahari, bulan dan bintang adalah ia qadim, dan bahwasanya sekalian sesuatu daripada segala sebab-sebab adiyat adalah memberi bekas dengan tabiatnya. Ini etikatnya yang kedua nih daripada golongan falsafah. Jadi etikatnya yang kedua bahwa
sekalian sesuatu daripada segala sebab-sebab adiyah adalah memberi bekas dengan tabiatnya. Jadi ketika orang lapar makan, maka makan dengan makanan itu dianggapnya adalah yang mengenyangkan. Orang luka karena pisau misalnya, pisau itu yang dianggapnya memberi bekas dengan adanya lukanya tadi. Orang misalnya ampih minum obat, maka dia berkeyakin obat itu nama ampihnya. Jadi ada sebab di sana. Nah ini golongan daripada falsafah. Nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya sebab. Orang lapar makan kenyang sebabnya dengan adanya makanan tersebut, tapi yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang luka misalnya karena pisau, karena lading nih, itu sebab, tapi yang melukainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau orang misalnya garing nih, minum obat, nah, ampih garingnya, berarti obatnya itu sebab, tapi yang mengampih daripada garing sakitnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka para sama berkeyakinan bahwa segala sebab-sebab adiyah adalah memberi bekas dengan tabiatnya. Jadi hati-hati benar kita nih. Nah, terkadang kan kita ketika sakit nih minum obat, lalu tak ucap kita, aku ampih sakit kepala misalnya tadi minum obat pang sudah. Nah hati-hati tuh. Tertancap di dalam diri kita bahwa nama ampih sakit kita itu adalah obat. Nah kufur kita di sana sudah masuk daripada golongan falsafah ini. Aku tidak kada makan tadi kada ampih lapar. Aku tidak kada minum tadi kada ampih haus. Aku kada begawi kada dapat duit. Nah itu hati-hati itu pandiran-pandiran nangka itu masuk daripada golongan falsafah. Kalau lupa di dalam hatinya bahwa apa yang terjadi pada dirinya ketika dia lapar makan, yakin kita bahwa yang mengenyang itu Allah Subhanahu wa taala, bukan makanan. Ketika kita haus minum misalnya, yakin kita bahwa yang mengampuni haus itu Allah taala, bukan minuman. Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bilanya kita kada ingat ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk kita kepada golongan falsafah ini. Maka ini kebiasaan kita di keseharian kita. Jakanya kada aku aja. Nah tuh. Ini tadi gugur di sana aja. Jakanya kada aku. Itu hati-hati itu masuk ke falsafah sudah. Kalau ini lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahwasanya sekalian sesuatu daripada segala sebab adiyah adalah memberi bekas dengan tabiatnya. Nah, ini daripada etikat falsafah juga yang seperti ini. Dan bahwasanya orang-orang yang mati tidaklah dibangkitkan lagi pada kuburnya. Nah, jadi berkeyakinan beretikat bahwa orang mati itu mati sudah habis, sudah kada ada urusan jangan dibangkitkan lagi. Ada misalnya nangka itu di dalam hati kita, berarti kita masuk kepada golongan falsafah ini. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas sudah berdasarkan daripada keterangan ayat Quran dan hadis bahwa orang yang sudah meninggal dunia nantinya akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Bahwasanya as-sa'ah, kematian, hari kiamat itu atiyatun, pasti datang, la raiba fiha, la syakka fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Nah, itu jelas sudah di Al-Qur'an. Artinya diterangkan bahwa manusia itu akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba pasti dibangkitkan atas apa yang dia lakukan ketika masa hidupnya. Jadinya
dibangkitkan nanti tergantung amal ibadahnya ketika masa hidupnya. Ketika masa hidupnya baik, baik juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa hidupnya banyak melakukan kemaksiatan, hal-hal yang buruk yang dimurkai Allah, berarti dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Nah, ada yang dibangkitkan itu sempurna seluruh anggota badannya. Ada yang dibangkitkan kada punya tangan, ada yang dibangkitkan kada punya kaki, ada yang dibangkitkan kada ada tangan kada ada kaki, ada wajahnya seperti binatang. Tergantung masing-masing amal ibadah yang dilakukan ketika masa hidupnya. Nah, jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah itu sudah jelas bahwa mengatakan orang yang mati, orang yang meninggal dunia itu pasti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amal ibadahnya di waktu masa hidupnya. Nah, orang-orang falsafah ini mereka berkeyakinan, artinya ketika seseorang mati, ketika seorang meninggal dunia itu tidak akan dibangkitkannya di dalam kubur. Artinya sudah selesai, sudah kada ada lagi proses nang pajang ditanya apa macam-macam, kada ada. Ujar mereka orang-orang falsafah ini. Nah, hati-hati kita. Sekarang kan banyak sudah macam-macam tayangan-tayangan penjelasan-penjelasan dari media itu yang seakan-akan bahwa tidak ada nantinya alam akhirat, tidak ada alam barzah, tidak ada alam kubur. Hati-hati itu. Nah, pada sana tidak dijelaskan nih orangnya ini apakah beragama Islam, apakah orangnya beragama non Islam, Hindu, Buddha, ada jelaskan, tapi yang menjelaskan seperti itu seakan-akan seperti itu penjelasannya. Nah, kalau kita kadang mengetahui bahwa dalam agama Islam daripada ahlu sunnah wal jamaah bahwa orang yang sudah meninggal dunia, orang yang mati itu pasti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berkeyakinan kada dibangkitkan berarti dia termasuk daripada golongan falsafah. Nah, ini iktikad sesat dan kafir, kufur. Iktikad seperti ini yang tiga macam tadi daripada falsafah ini adalah iktikad yang sesat, iktikad yang kufur. Hati-hati kita. Nah, yang berikutnya golongan mujassimah. Golongan mujassimah ini beriktikad bahwasanya Allah Ta'ala itu berjisim. Ayah kita juga ada bertelinga, bermata, bertangan, berkaki, kayak itu yang kayak makhluk. Maka jelas sudah laisa kamislihi syai'un. Itu kan jelas sudah Allah Ta'ala itu tidak ada seumpamanya. Nah, mereka mujassimah ini beriktikad bahwasanya Allah Ta'ala itu berjisim, yaitu berupa seperti rupa manusia, ada muka dan kaki, tangan, dan berpindah-pindah pada suatu tempat ke tempat yang lain. Hati-hati nih, orang kalau sudah belajar ilmu tauhid, sudah tingkat tinggi pembicaraannya, kebiasaan kayaknya bisa ujung-ujungnya Allah Ta'ala itu berjisim nang kayak manusia juga. Maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mujassimah ini mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjisim, yaitu berupa seperti rupa manusia, ada muka dan kaki, tangan, dan berpindah-pindah pada suatu tempat ke tempat lainnya, dan tempat kedudukannya di atas arsy. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda bi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan
7 lapis langit dan 7 lapis bumi bisittati ayyamin, waktu selama 6 hari. Jadi penciptaan langit bumi itu bisittati ayyam, butuh waktu 6 hari. Apakah Allah Ta'ala kadang mampu menciptakan sekejap aja? Bisa aja. Ini ada kisah dulu. Bisittati ayyam thumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah Ta'ala bersemayam, istiwa 'alal arsy, di atas aras. Ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya tempat. Bersemayam kan berarti ada tempat nih di atas arsy. Padahal maknanya bukan seperti itu. Jadi istiwa di sana itu bimakna ala wartafa'a, tinggi di atas ketinggian. Karena aras itu tempat yang tinggi. Jadi jangan diartikan aras itu tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sepakat sudah ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan dikatakan ada di mana-mana. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di mana-mana, berarti Allah Ta'ala itu punya tempat. Nah, jadi makna di sana istawa 'alal arsy itu Allah Ta'ala bersemayam di atas aras, itu bukan makna istawa yang kita bayangkan bersemayam duduk bertempat itu, tapi istawa itu makna ala wartafa'a, artinya Allah Ta'ala tinggi di atas ketinggian, karena aras ini ada tempat yang tinggi. Nah, jadi hati-hati memaknai Al-Quran itu. Nah, kalau diartikan secara harfiah mungkin istawa itu bersemayam, ya duduk, berdiam, berarti punya tempat. Nah, kalau punya tempat Allah Ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kada kuasa ngarannya. Kada kuasa karena punya tempat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa, bersifat qudrat. Nah, jadi makna di sana adalah istawa itu bukan istawa bersama ada tempatnya, itu artinya ala wartafa'a. Nah, mereka mujassimah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berpindah-pindah pada suatu tempat ke tempat lainnya dan tempat kedudukannya di atas aras. Kalau mengatakan seperti itu, maka dia masuk kepada golongan mujassimah. Hati-hati itu. Nah, sedangkan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud, ada, tapi jangan dikatakan Allah Ta'ala itu ada di mana-mana. Nah, ini hati-hati. Karena kalau dikatakan Allah Ta'ala itu ada di mana-mana, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tempat. Sedangkan Allah Ta'ala itu kada punya tempat, tapi wujud ada. Karena kalau punya tempat berarti itu sesuatu nang kada hebat, karena punya tempat. Kada hebat. Sedangkan Allah Ta'ala itu punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis, qiyamu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, qalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Punya sifat yang istimewa, punya sifat-sifat kesempurnaan, punya sifat-sifat suci daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada i'tikad ini adalah i'tikad yang sesat. Ini i'tikad yang sesat. Ini golongan daripada mujassimah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu berjisim, artinya berupa sama seperti makhluk, dan Allah Ta'ala berpindah-pindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, dan Allah Ta'ala itu ada tempatnya, tempat kedudukannya di atas aras, maka ini adalah i'tikad yang sesat, i'tikad mujassimah. Nah, hati-hati kalau ada yang seperti ini berkeyakinan, maka dia masuk daripada i'tikad mujassimah. Sedangkan i'tikad mujassimah ini adalah i'tikad yang sesat. Nah, jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah yakin bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat wujud, ada. Selesai sudah. Jangan dikatakan ada di mana-mana, ada sudah.
wujud, wahdaniyat, dzatiyun. Ini yang ketiga, Mu'tazilah, falsafah dan Mujassimah. Nah, yang keempat, Rafidiyah. Ini beriktikad bahwa Sayyidina Ali itu yang sebenarnya jadi Rasul. Jadi Rafidiyah ini mereka berkeyakinan, beriktikad bahwa yang jadi Rasul itu ada Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Jar mereka nih. Lalu dikatakan mereka, maka Jibril membawa wahyu kepada Muhammad itu adalah tersalah saja. Jar mereka Rafidiyah. Jadi jar mereka golongan Rafidiyah ini yang menjadi Rasul itu seharusnya Sayyidina Ali. Jar mereka nih, Jibril yang membawa wahyu kepada Muhammad itu tak salah, seharusnya mengasihkan wahyu kepada Sayyidina Ali. Dan bahwasanya roh itu pula apabila keluar ia pada badan, maka masuk pula ke dalam lembaga atau ke dalam tempat yang lainnya. Artinya keluar dari satu tempat masuk ke tempat yang lain. Ujar mereka nih. Dan bahwasanya Allah Ta'ala ini terkadang berzahir ia seperti rupa manusia, maka lalulah ia mengaku nabi serta menyuruh kepada sekalian hambanya ini dan bahwasanya Allah Ta'ala ini terkadang berzahir ia seperti rupa manusia. Ini kayak orang Nasrani ya, itulah kayak orang-orang Kristen tuh. Artinya kan Allah Ta'ala itu bertajalli di makhluk. Maka mereka mengatakan Yesus itu ada roh kudusnya. Itu kan dibaginya nih. Nah, jadi dikatakan Allah Ta'ala itu bertajalli, artinya menampak di dalam diri seorang makhluk. Maka lalulah ia mengaku nabi. Dan bahwasanya Allah Ta'ala ini terkadang berzahir, ini kata mereka Rafid ini, seperti rupa manusia, maka lalu ia mengaku nabi serta menyuruh kepada sekalian hambanya. Nah, ini hati-hati juga nih, banyak kan orang yang mengaku sebagai nabi. Lea Eden, apalagi tuh mengaku nabi, dapat semacam ada bisikan daripada Tuhan, dapat wahyu daripada malaikat misalnya, lalu mengaku sebagai nabi yang menyuruhkan untuk mengikutinya misalnya. Jadi mereka itu seperti itu, punya etikat, punya pendapat. Nah, kalau ada yang seperti ini etikat adalah sesat lagi kufur, sesat lagi kufur. Ini etikat Rafidiyah. Jadi Rafidiyah ini beretikat bahwa Sayyidina Ali itulah yang sebenarnya jadi Rasul, maka Jibril membawa kepada Muhammad itu adalah tersalah saja, dan bahwasanya ruh itu pula apabila keluar ia pada badan maka masuk pula kepada lembaga yang lain, artinya kepada tempat yang lain. Kan roh itu ketika dicabut, dikeluarkan, dikembalikan lagi kepada yang punya roh tadi. Nah, orang yang meninggal dunia itu, orang meninggal dunia ketika roh itu dicabut, nah karena dikembalikan lagi, tapi dia tidak diberikan Allah Ta'ala kemampuan untuk merasakan seperti semula yang dia biasa rasakan. Kadang kau berteriak, kadang kau melakukan sesuatu. Nah, seperti itu, padahal sudah dikembalikan. Nah, mereka Rafid ini berkaitan kembalinya ke tempat yang lain, bukan ke tempat yang semula tadi. Dan bahwasanya Allah Ta'ala ini terkadang berzahir ia seperti rupa manusia. Ujar mereka Rafidiyah nih,
maka lalulah ia mengaku nabi serta menyuruh kepada sekalian hambanya. Ini i'tikad adalah sesat lagi kafir, kufur. Nah, jadi sudah ada 4 i'tikad yang ahlud dhalalah, Mu'tazilah, Falsafah, Mujassimah, dan Rafidiyah. Nah, nanti kita lanjutkan i'tikad ahlud dhalalah yang lainnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bisirrin Nabi wa alihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا معالي القطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نوصى بالخير ونقبى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشراب وعلى صحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله